المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى جاكرتا. يا أحرار العالم أجمعين، يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي. ابدأوا بالزحف اليوم الآن. Serangan Hamas di Gaza, Palestina secara mendadak menggempur Israel dari berbagai penjuru, baik udara, darat, maupun laut. Kejutan yang dirasakan warga Israel atas serangan Hamas itu bersamaan dengan perayaan Simchat Torah, salah satu hari paling menggembirakan dalam kalender Yahudi. Hal-hal pemicu ketegangan telah lama berkecamuk antara Israel dan Palestina. Masalah perselisihan antar keduanya diantaranya terkait dengan kompleks Masjid Al-Aqsa yang sensitif yang disucikan oleh umat Islam dan Yahudi, serta tetap menjadi inti emosional dari konflik Israel dan Palestina. Klaim masing-masing pihak atas situs ini, yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Bukit Bait Suci, berujung pada kekerasan sebelumnya, termasuk perang berdarah selama 11 hari antara Israel dan Hamas pada tahun 2021. Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, disebut oleh Panglima Sayap Militer Hamas saat mendeklarasikan perang terhadap Israel. Hal ini bermula kala rekaman suara yang disebut milik Abu Khalid Muhammad Al-Daif, Komandan Brigade Al-Qassam, Sayap Militer Hamas Palestina, menyatakan perang terhadap Israel. Dalam deklarasinya, nama negara Malaysia dan Indonesia disebutkan oleh Komandan Brigade Al-Qassam, Muhammad Al-Daif, suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kita semua di Asia Tenggara yang tidak pernah ragu dengan Palestina. Muhammad Al-Daif mengatakan, "Wahai saudara-saudara kami di Yordania, Lebanon, Mesir, Aljazair, Maroko, di Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan seluruh negara Arab dan Islam, mulailah perjalanan hari ini untuk menuju Palestina. Jangan biarkan batasan, organisasi, ikatan, menghentikan Anda dari jihad dan partisipasi dalam pembebasan Masjid Al-Aqsa. Barang siapa yang tidak mampu ikut serta dalam topan Al-Aqsa secara langsung, maka hendaknya ia turut serta dalam solidaritas, demonstrasi, dan dukungan. Pergilah ke ruang terbuka dan ladang, dan kibarkan panji pembebasan untuk Palestina dan Al-Aqsa. Deklarasikan solidaritas secara terbuka untuk menghentikan organisasi yang memberikan dukungan kepada penjajah." Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa operasi Badai Al-Aqsa berjalan sesuai rencana untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas agresinya. Brigade Al-Qassam mengumumkan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa dengan serangan roket yang menargetkan beberapa lokasi musuh, bandara, dan instalasi militer. Israel menyatakan dalam kondisi siap berperang setelah beberapa faksi Palestina di jalur Gaza menembakkan rentetan roket ke wilayah Israel. Salvo roket ditembakkan dari beberapa lokasi berbeda, akan tetapi sistem pertahanan Iron Dome Israel menggagalkan banyak dari serangan tersebut. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, menyatakan aksi serangan pasukan Hamas ke Israel merupakan bagian dari perjuangan untuk merebut kebebasan dan kemerdekaan. Yusuf Kala yang juga tokoh perdamaian Aceh, Poso, dan Ambon ini menilai serangan Hamas ke Israel merupakan serangan mendadak dan jarang terjadi. Sementara itu, Israel Defense Force alias IDF melakukan serangan balasan di jalur Gaza, Palestina. Alasan Israel menyerang jalur Gaza lantaran wilayahnya diserang roket dari Lebanon yang dilakukan militan Palestina. Operasi tempur Israel ini dimulai dengan bombardemen jet tempurnya, kemudian serangan dapat dipersiapkan. Serangan Israel ini tepatnya dikerahkan ke wilayah yang dikuasai oleh militan Palestina Hamas. Usai mendapat serangan dari IDF, Hamas membalasnya dengan tembakan roket dari Gaza. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan akan melahap siapapun yang mencoba membahayakan keselamatan Israel. Sebelum adanya kejadian ini, kompleks ibadah Al-Aqsa diserang oleh polisi Israel. Buntut dari serangan ini dijawab Hamas dengan tembakan roket ke wilayah Israel. Dan tentunya respons Zionis ialah pembalasan bersenjata. Pada kenyataannya, situasi panas di Gaza bersumber dari tiga pihak, yaitu Israel, Palestina,
dan juga Lebanon. Lebanon selama ini selalu berperang dengan Israel. Urusan mereka bukanlah soal Palestina. Namun ketika mengetahui bahwa Hamas ingin menyerang Israel, maka Hizbullah turut mendukung pergerakan unit misil sipil itu. Agar diketahui bahwa Hizbullah dan Hamas bukanlah tentara reguler Lebanon maupun Palestina, keduanya cuma organisasi masyarakat, namun memiliki persenjataan untuk melawan IDF. Contohnya pada tahun 2006, di mana Hizbullah dari Lebanon menyerang kota Shlomi di Israel Utara, PBB tidak bisa mengklasifikasikan ini sebagai invasi, karena yang menyerbu bukan tentara resmi Lebanon. Begitupun dengan Hamas yang meroket Israel, tidak bisa pula disebut invasi. Meski demikian, akibat perang abadi tersebut, baik Israel, Palestina, dan Lebanon kena imbasnya masing-masing, yang banyak terbunuh karena bom dan juga senjata api. Akibat kisruh sedemikian gentingnya itu, pada 19 Maret 1978, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 425 dan 426 membentuk pasukan perdamaian bernama United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL bertugas memastikan gerak mundur militer Israel dari Lebanon sekaligus menjaga kedamaian di sana. UNIFIL bertugas agar Lebanon dan Israel tidak berperang lagi. Namun pada kenyataannya, konflik bersenjata sampai saat ini tidak terelakkan. Indonesia menjadi salah satu anggota pasukan perdamaian UNIFIL. Hingga bulan Maret tahun 2023, jumlah personel Indonesia yang tergabung di UNIFIL mencapai 1.230 orang. Bahkan pasukan UNIFIL dari Indonesia berjaga siaga di UNP 963, sebuah pos perbatasan antara Lebanon dan Israel.